Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Diki dengan NIM F01225535. Saya dari Prodi Ilmu Politik kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Geografi Politik dengan judul Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia. Baik, saya akan memberikan gambaran umum tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Konsep geopolitik yang merupakan pandangan strategis yang mengenai posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Konsep ini mengakui bahwa Indonesia memiliki keunikan dalam hal geografi, budaya, dan keanekaragaman alam yang sangat kaya. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara mencakup pemahaman bahwa Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang membentang dari Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik. Hal ini membuktikan bahwa wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia mencakup luas wilayah yang sangat besar. Konsep ini mengakui pentingnya memahami dan memanfaatkan potensi alam, sumber daya, dan keberagaman budaya yang ada di seluruh Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Definisi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan konsep yang menekankan pentingnya persatuan, kesatuan, dan keutuhan wilayah Nusantara. Pada konsep ini mengacu pada aspek geografis, historis, dan sosial budaya Indonesia. Adapun pilar-pilar dalam wawasan Nusantara. Pilar yang pertama, kepulauan sebagai identitas geografis Indonesia. Kepulauan sebagai elemen penting yang membentuk negara dan masyarakat Indonesia. Kepulauan ini mencakup keanekaragaman geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Kemudian ada pilar yang kedua, yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan keragaman sosial budaya. Dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu, ini yang mewakili keragaman etnis dan budaya yang ada di Indonesia. Untuk itu, kita perlu menanamkan sikap toleransi dan sikap saling menghormati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada pilar yang ketiga, kemandirian sebagai prinsip utama dalam pembangunan. Dalam upaya untuk mencapai kemandirian, ekonomi, politik, dan pertahanan, dan juga mendorong pengembangan potensi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap negara lain. Kemudian ada pilar yang keempat, kerakyatan sebagai dasar sistem politik. Dalam pilar ini, prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat diutamakan dalam pengambilan keputusan. Hal ini akan menunjukkan pentingnya peran aktif rakyat dalam proses pembangunan negara. Kemudian ada implikasi geopolitik wawasan Nusantara. Yang pertama, keamanan nasional. Keamanan nasional menekankan pada bagaimana memperkuat pertahanan dan keamanan wilayah perairan, pulau-pulau, dan batas-batas wilayah maritim di Indonesia. Kemudian ada diplomasi dan hubungan luar negeri. Dalam hal diplomasi dan hubungan luar negeri, ini berfokus pada mempertahankan kedaulatan Indonesia, mengembangkan kerjasama regional, dan memperjuangkan kepentingan nasional di panggung internasional. Kemudian ada ekonomi dan perdagangan. Dalam hal ini, bagaimana masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam, pelayaran, dan perikanan yang ada di kawasan Nusantara. Kemudian ada pembangunan dan infrastruktur. Dalam hal pembangunan infrastruktur, ini berfokus pada bagaimana memperkuat konektivitas antar wilayah, terutama melalui pembangunan pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa
Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia merupakan landasan penting dalam menjaga kedaulatan, kesatuan bangsa negara Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan shalom.